Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama aku, Aisyah, di channel YouTube aku. Kali ini kita akan belajar tentang cookies and session ya, teman-teman. Jadi di sini di materi kita selanjutnya, kita akan belajar mengenai penggunaan dan juga perbedaan dari cookies and session. Nah, untuk ini ya, cookies dan session itu digunakan untuk menyimpan informasi. Cookies disimpan hanya pada browser atau dari sisi klien, sementara untuk session sendiri itu disimpan di dua, yaitu di sisi klien disimpan, di sisi server juga disimpan gitu. Nah, untuk session ini membuat file di directory temporary di server tempat variabel session itu terdaftar, kemudian value dari session itu disimpan. Nah, data ini akan tersedia di semua halaman di web yang sebelumnya kita udah login di sana. Jadi misalnya kita buka beberapa website, terus kita login, itu sessionnya akan tersedia selama kita mengunjungi website itu gitu. Jadi selama kita nggak close atau nggak destroy website itu, session akan tetap ada di website itu gitu. Nah, session ini akan otomatis berakhir kalau kita nutup browser atau meninggalkan situs yang kita kunjungi. Jadi server yang ada di session ini akan mengakhiri sesinya itu setelah jangka waktu yang kita tentukan dan biasanya itu berdurasi 30 menit gitu. Nah, session sendiri itu merupakan data yang terhubung dengan session browser yang disimpan di sisi server. Di setiap client server side scripting itu bisa mengimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau di PHP, setiap kali perintah session start itu untuk perintah untuk memulai session, maka ada ID acak yang dihasilkan oleh server. Misalnya ini nih. Nah, ID session ini dikirim melalui HTTP response header. Gunakan mekanisme cookie yang dijelaskan di bagian section cookies bawah. Ini biasanya nanti bisa dicek di inspect element gitu. Nah, ini juga bisa kalau di inspect element itu nanti masuk ke konsol dengan menggunakan perintah document.cookie, nanti akan muncul PHP SESSID. Jadi ini secara default itu diatur tanpa waktu kadaluarsa sehingga akan kadaluarsa sendiri ketika browser itu kita tutup. Jadi untuk session itu tidak akan berlaku lagi kalau browser yang kita kunjungi atau browser yang kita pakai itu kita tutup. Jadi ketika dibuka kembali itu session akan berakhir gitu ya. Nah, pada PHP session ini itu dapat diatur atau dibaca menggunakan PHP dengan perintah $_session gitu ya. Oke. Kalau kemudian kalau untuk session sendiri itu berguna untuk menyimpan data yang tidak ingin dilihat atau diubah oleh klien. Kemudian kita masuk ke materi cookies. Cookies ini merupakan file teks yang disimpan di sisi klien. Server yang mengirimkan satu set cookie ke browser. Jadi misalnya ada nama, usia atau nomor, identifikasi, dan lain-lain. Browser kemudian menyimpan informasi ini di mesin lokal untuk digunakan di masa mendatang. Jadi kalau cookie ini meskipun kita close browser pun, kalau kita mengunjungi website itu lagi, itu akan secara otomatis stay gitu dengan terakhir kali kita meninggalkan browser gitu. Ketika browser mengirimkan permintaan apapun ke server web, kemudian browser akan mengirimkan informasi cookie tersebut ke server dan server menggunakan informasi itu untuk mengidentifikasi pengguna. Jadi beratnya server akan tahu uh, ini browser ini digunakan terakhir kali oleh pengguna yang login gitu. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke. Nah, oke. Di sini kita akan
melihat juga bagaimana sintak cookie itu diimplementasikan di coding. Nah, untuk sintaknya sendiri itu ada aturannya ya. Jadi di sini untuk kita pertama kali mengetikkan fungsi PHP yang kita gunakan untuk membuat cookie. Jadi caranya itu menggunakan set cookie. Kalau kita mau ibaratnya set kan ya, set tuh mengset ya, menetapkan. Nah, itu set cookie, kemudian di dalamnya itu kita menyantumkan nama dari cookie itu sendiri, terus value-nya, kemudian expiry time-nya, berapa expired dari sesi dari cookie-nya, kemudian cookie path-nya, domain, secure, dan HTTP only. Nah, ini ada dijelasin juga ya. Set cookie itu merupakan fungsi PHP yang digunakan untuk membuat cookie. Sedangkan cookie name itu nama cookie yang akan digunakan server saat mengambil nilai dari variabel array $_cookie. Jadi ini untuk ibaratnya nama dari cookie-nya gitu. Kalau value-nya itu nilai dari cookie dan mandatorinya. Kalau expiry time-nya ini opsional ya teman-teman. Jadi bisa diatur waktu kadaluarsanya atau tidak diatur gitu. Cookie path, domain, secure, HTTP only itu juga opsional. Nah, sedangkan untuk remove cookie-nya, misalnya kita udah set cookie di waktu 1 jam, untuk remove kita menggunakan minus ya. Jadi ini di set cookie itu akan berakhir setelah 1 jam gitu. Nah, untuk session sendiri sintaknya seperti ini. Session itu harus dimulai dengan session start karena dia bergerak di sisi server. Jadi dia bergerak di sisi server baik server baik klien. Jadi dia harus di start dulu di sisi servernya gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke codingnya aja ya teman-teman. Ini di sini aku udah bikin beberapa codingan di cookie sama session. Kita akan mencoba di bagian cookie. Di bagian cookie sendiri ini kita yang pertama nanti ini ya, seperti yang tadi aku udah jelasin, kita masuk ke log. Jadi pertama kita bikin login dulu. Nah, di sini kita harus ini ya, tadi udah dijelasin juga ya, kita harus set cookie-nya. Di sini set cookie-nya di sini. Nah, tapi untuk memulai memulai kita memulai cookie-nya, kita pakai iset ini tadi. Iset, kemudian tadi kan di sini udah dijelasin ya. Sintak dari cookie itu yang pertama apa? Nah, set cookie dulu ya, teman-teman. Jadi menggunakan perintah iset. Jadi jika iset kita set cookie, terus tipe menggunakan type terus hiddennya location-nya di index.php. Image-nya dikosongin karena nanti akan dipanggil di bawah ya teman-teman. Ini jadi di sini itu ini sintak untuk jadi nanti kan bentuknya itu sebuah form ya teman-teman. Nah di sini kalau kita ngeset itu ini merupakan login. Nah jika form yang kita bikin itu empty atau kosong, tidak diisi menggunakan user, menggunakan email, kemudian menggunakan password, maka itu akan menampilkan message berupa alert yang tulisannya isinya harus diisi semua. Gitu. Tapi jika kita udah memasukkan bagian username itu emailnya ini, jadi kita emang defaultnya ini sebagai admin gitu ya. Defaultnya ini type-nya admin. Jadi di sini tadi udah ditentuin siapa sih yang akan masuk ke sini. Ini nanti bisa muncul di cookie-nya gitu. Nah,
siapa sih yang nanti akan login gitu, yang bener login itu siapa, itu adalah dari tab-nya ini bisa dilihat ya, ini admin. Kita mengibaratkan yang login ini adalah admin. Kalau ini udah sesuai sama yang kita set di sini, kita atur di sini, maka dia bisa login gitu ya. Nah, ini jika tapi apa namanya? Karena cookie ini dari sisi server juga, dari sisi klien maksudnya. Jadi dia disimpan gitu loh. Ibaratnya setelah apa namanya? Login, terus nanti akan diberikan waktu 1 jam sebelum waktu cookie berakhir, itu akan tetap nampil di apa ya, menampilkan kalau kita udah login gitu. Jadi nggak perlu untuk login lagi ketika waktunya belum berakhir gitu. Nah, kemudian jika password dari apa namanya form login itu salah, itu akan menampilkan salah password. Kemudian jika emailnya yang salah, akan menampilkan alert salah email gitu. Nah, di sini ini ada sintak HTML yang digunakan untuk menampilkan atau mewadahi cookie, yang memadahi PHP-nya gitu. Mungkin kita bisa kemudian ini di bagian logout-nya ini untuk unset dari cookie-nya yang telah kita set tadi. Jadi kita ini untuk menghapus apa ya, menghapus sesinya, menghapus cookie-nya gitu. Nah, kalau di sini ini untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan pemberitahuan bahwa kita udah berhasil set cookie gitu ya. Oke, mungkin kita bisa jalankan di sisi browsernya biar mungkin lebih kelihatan hasilnya. Sepertinya ada yang oh ya, kenapa ini nggak bisa? Karena XMPP ku belum di start. Oke, jangan lupa di start ya teman-teman. Oke, masuk ke bagian cookies dulu. Nah, ini akan menampilkan form yang tadi udah kita bikin menggunakan Bootstrap. Jadi, ini adalah sintak PHP Bootstrap ya teman-teman. Nih, nanti teman-teman tinggal mengubah beberapa hal hingga membentuk form semacam ini. Nah, seperti tadi yang kita udah ini ya, coba kita menggunakan ini yang salah, apa namanya? Menggunakan isian yang salah gitu. Nah, maka dia akan menampilkan alert salah email gitu. Kemudian kalau menggunakan email yang benar, kemudian passwordnya yang kita salahin, maka dia akan menampilkan alert salah password gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan password email dan password yang benar. Ini ya, ini kita sengaja ditampilin di sini biar lebih jelas aja. Oh, ini yang ini ya, apa namanya? Adminnya tuh ini gitu. Nah, ini di sini sudah kelihatan ya, dia masuk ke index.php-nya. Bahwasanya kita udah berhasil men-set cookie-nya. Ini coba nggak aku logout, terus aku keluar dari browser. Terus coba kita run, coba kita visit lagi ke localhost yang tadi untuk melihat apakah cookie sudah berakhir atau akan dia tetap di situ gitu ya.
Sorry, ini agak lemot. Oke, masuk ke cookie. Nah, dia akan stay di sini karena di satu waktu expired date-nya, expired time-nya itu belum berakhir. Kemudian kita juga nggak logout. Jadi kalau cookie itu gini ya teman-teman, dia dari sisi klien dan akan disimpan di sisi klien gitu. Makanya informasi yang udah kita masukkan atau kita login kan itu akan tetap stay di sini gitu. Coba kita logout. Nah, maka dia akan kembali ke form yang tadi kita login awal gitu. Oke gitu ya, mungkin konsep dasarnya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke sisi sessionnya. Jadi kalau dari session itu kan dia dari sisi server maupun dari sisi klien. Nah, dari sisi servernya itu harus ada yang namanya session start karena ini untuk memulai session dari session itu sendiri gitu. Memulai sesi dari session itu sendiri. Nah, untuk yang di sini nih kurang lebih sama ya untuk loginnya. Proses loginnya masih sama, hanya saja untuk bagian setnya tadi, iya kalau nggak salah. Ya, kalau di set cookie, kalau cookie ini menggunakan set cookie, tapi untuk session sendiri itu dia menggunakan echo dan juga header ya teman-teman. Jadi nanti echo ini akan menampilkan username yang udah kita inputkan, kemudian untuk headernya ini berupa index.php. Untuk tampilan HTML-nya ini sama, menggunakan Bootstrap juga, tidak ada yang diganti. Ini setnya juga masih menggunakan iset ya teman-teman. Kemudian di bagian logout ini yang berbeda. Kalau yang cookies tadi set cookie kemudian diatur time-nya, kemudian header-nya. Tapi untuk logout dari session ini karena tadi menggunakan session start di awal, maka ini harus di-destroy sessionnya. Karena kalau tidak di-destroy, maka dia akan menyimpan itu di sisi servernya gitu ya. Maka harus di-destroy agar ketika kita menutup browser itu akan otomatis nge-destroy tanpa perlu kita logout gitu. Untuk index.php-nya ya dia harus dimulai tetepan kalau session, perbedaan session dan cookies. Kalau cookies tidak perlu start, tapi kalau session itu mau perlu session start gitu teman-teman. Ini kurang lebih sama. Sekarang coba kita jalankan di browser ya. Oke, masuk ke session. Nah, kurang lebih sama ya tampilannya. Kita coba salah. Tuh. Oke, salah email. Kurang lebih sama, alertnya juga masih sama. Yang membedakan itu di bagian, nah di sini ya. Ini kalau tadi, di sini tadi kita memanggil username yang udah kita masukkan. Jadi di sini akan menampilkan username itu gitu. Terus coba kalau kita keluar dari browser, kemudian kita masuk, kalau cookies tadi kan dia akan stay di browsernya ya, walaupun kita udah close browser. Selama kita nggak, selama sesi dari cookiesnya itu belum berakhir, maka itu akan tetap di situ gitu, akan tetap login lah, karena disimpan di sisi klien. Sekarang coba kita lihat di session ya, apakah
akan tetap menampilkan halaman terakhir yang kita kunjungi atau berbeda. Nah, dia tidak akan menyimpan informasi yang tadi udah kita masukkan, jadi dia akan ngedestroy karena tadi udah kita jelasin juga kalau session itu selama kita tidak mendestroy atau menutup browser maka dia akan tetap. Tapi karena tadi saya menutup browser maka sessionnya akan berakhir. Itu teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, silakan bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.